Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Elin Marlina, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Salam bahagia untuk para guru semuanya. Bapak Ibu, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro menjadi titik awal guru untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transformasi pendidikan di sekolah. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 elaborasi pemahaman tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dari instruktur, harapannya kita dapat merefleksikan seluruh rangkaian materi yang sudah dipelajari dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, kali ini melalui 3 pertanyaan pemantik, saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa pemahaman dan penilaian saya terhadap murid dan pembelajaran saya di kelas. Yang pertama, sebelumnya saya percaya bahwa murid itu adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa atau dalam hal ini adalah guru. Padahal, menurut dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, anak atau murid itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan kita sebagai orang dewasa. Tetapi sebenarnya anak itu lahir sudah dengan kekuatan kodrat yang mereka miliki walaupun masih samar-samar. Sehingga tujuan pendidikan atau kita sebagai pendidik itu bertugas untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak-anak kita untuk menebalkan garis samar-samar yang sudah mereka miliki agar dapat memperbaiki laku mereka untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, hal kedua yang saya percaya tentang murid adalah bahwa murid harus menguasai semua materi pembelajaran yang saya sampaikan, tanpa saya memahami dan mencoba mengerti apa kesulitan-kesulitan anak dalam mempelajari materi-materi yang saya berikan. Pemahaman seperti ini tentu saja kurang memerdekakan anak secara batin maupun secara lahir. Kemudian, hal ketiga, saya percaya bahwa murid akan pandai jika mengikuti aturan main dari guru dalam proses pembelajaran atau teacher-centered learning. Padahal, sebenarnya siswa dan guru dapat berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensinya dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya saya juga percaya bahwa proses belajar mengajar di kelas belumlah berfokus pada anak atau student centered. Pembelajaran justru lebih mengutamakan kognitif murid dibandingkan dengan aspek lainnya seperti keterampilan maupun karakter murid. Selain itu, proses pembelajaran di kelas juga kurang menerapkan strategi dan metode yang menarik bagi murid. Bahkan, murid sering dipaksakan untuk pencapaian ketuntasan ataupun target kurikulum yang ada. Nah, atas pemahaman dan refleksi diri yang saya lakukan tersebut, ada perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, dimulai dengan pemikiran bahwa saya berusaha memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kodrat anak atau sifat alami yang dimiliki oleh murid. Kemudian, saya juga berusaha lebih jeli melihat bakat dan minat anak. Dalam hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pemahaman ini saya perlukan untuk memilih dan menentukan pendekatan serta strategi dan metode pembelajaran yang tepat nantinya untuk murid. Perubahan berikutnya, saya lebih memberikan keleluasaan atau memerdekakan murid dalam proses belajar. Sebagai guru,
Saya kemudian berusaha mengikuti filosofi Among dalam pendidikan, dimulai dari menuntun murid dengan penuh kesabaran, ketulusan hati, dan tidak memberi hukuman atas kekeliruan anak. Mencoba lebih menghargai murid agar mereka lebih mengeksplor potensi diri lebih kuat tanpa harus dibatasi dengan aturan kaku yang mengikat dan mengekang. Bapak Ibu guru hebat, setelah mempelajari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya juga mengalami perubahan mindset bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Saya mulai meyakinkan bahwa apapun bisa dijadikan sumber belajar bagi murid, di mana selain dari guru, murid dapat belajar dari buku, internet, media massa, termasuk belajar dari pengalaman hidup dan aktivitasnya sehari-hari dalam konteks pembelajaran. Ki Hajar Dewantoro juga telah mengajarkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana dalam proses pembelajaran saya menjadi paham pentingnya refleksi untuk memastikan materi pelajaran di samping terserap dengan baik juga jaminan bahwa anak bahagia dalam prosesnya. Selain perubahan-perubahan tersebut, saya juga tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif, tetapi berusaha lebih menyeimbangkan antara aspek kognitif, keterampilan, dan sikap atau karakter. Tentu saja sesuai dengan konsep pembelajaran budi pekerti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa hal yang harus saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai upaya merdeka belajar adalah plan pertama yang harus saya lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan nilai komitmen kepada murid. Berikutnya, saya akan mengidentifikasi karakteristik murid yang akan saya gunakan sebagai bekal untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, sebagai guru, saya juga akan lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada murid selama pembelajaran. Juga menerapkan student-centered learning dengan berbagai strategi dan metode mengajar yang melibatkan keaktifan murid dan berpihak sesuai kebutuhan murid. Kemudian, saya juga akan berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman, menyenangkan, dan memberi kesempatan luas untuk murid belajar dari aneka sumber belajar. Mereka juga akan saya latih untuk bebas berpendapat di dalam proses pembelajaran. Juga lebih menghargai akan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelas dengan harmonisasi yang ada. Selanjutnya, saya juga akan berusaha untuk menjadi contoh yang baik, menjadi fasilitator dan juga motivator bagi murid. Kemudian, mengembangkan budaya belajar bersama murid dengan menjunjung nilai budaya atau kearifan lokal yang ada. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro kaitannya dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.